Kenapa saya menyebutkan produk unggulan daerah? Karena aren itu, Kang Aldi, itu merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Banten. Orang tidak mesti jadi orang Pandeglang, orang tidak mesti punya pohon aren atau punya kebun aren, Iya. tapi orang dimanapun, termasuk di Sarang, Cilegon, itu bisa menjual produk aren. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi ini yang kota-kotanya ini di pasar gitu. Kita yang di daerah-daerah nih, yang basis wilayah penghasil aren, itu kita bikin pabriknya. Seperti itu. Sejelak-jelaknya nira aren, itu kalau dimasak, itu masih bisa dikonsumsi. 6 liter nira aren menghasilkan 1 kilo, itu bagus. 6 liter, 5 liter menghasilkan 1 kilo, itu bagus. Kalau 6 liter tidak menghasilkan 1 kilo, berarti rendemennya rendah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kang Sanata di podcast Ansor Banten. Beliau ini orang hebat, orang keren, pengusaha muda juga. Salah satu owner dari Arenta. Arenta ini salah satu produk khas Pandeglang. Coba Kang, diperkenalkan dulu biar sahabat-sahabat tahu dan sahabat-sahabat kenal. Silahkan, biar lebih jelas Akang dari mana, Ya. mungkin usianya berapa. Silahkan Kang. Oke, terima kasih Kang Aldi atas kesempatannya saya diundang ke podcast Ansor Banter Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat-sahabat, nama saya Sarnata, asal dari Pandeglang Selatan, Hmm. yaitu tepatnya dari Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Muncul. Iya, dan saya juga salah satu dari kader Ansor PAC Munjul. Kaca muncul. PAC Munjul, dan umur alhamdulillah menginjak 32 tahun Oh, masih per muda. Juli kemarin. Iya. Karena lahir di bulan Juli tanggal 12. Jadi sebulan yang lalu saya ulang tahun Kang Aldi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan aktivitas saat ini ya tadi khususnya di bidang usaha, eh, menjalankan bisnis ataupun usaha di bidang pengembangan produk unggulan daerah. Produk unggulan daerah. Produk unggulan daerah yaitu gula aren. Kenapa saya menyebutkan produk unggulan daerah? Karena aren itu, Kang Aldi, itu merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Banten. Iya, dan itu tertuang dalam apa, peraturan daerah, bahwa salah satu produk unggulan daerah Banten yaitu salah satunya aren, yang sudah 7 tahun lebih kami kembangkan, yaitu dari tahun 2017 kita mengembangkan produk aren ini. Jadi aren ini khas Banten Kang. Khas Banten karena di Indonesia itu ada beberapa provinsi penghasil gula aren terbesar. Nah, salah satunya itu adalah Banten. Jadi Banten termasuk juga Jawa Barat itu penghasil gula aren terbesar di Indonesia. Itu dilihat dari persebaran pohon aren. Kalau daerah kita ya, apalagi daerah-daerah Munjul, Cikesik, Cibaliung gitu kan. Kemudian ke daerah Lebaknya juga beberapa kecamatan yang kontur tanahnya berbukit-bukit, itu pasti ditumbuhi pohon-pohon aren, dan itu pohon aren itu tumbuh secara alami. Biasanya di pinggir-pinggir sungai, di kebun-kebun masyarakat. Maka aren menjadi ciri khas produk unggulan daerah kita. Jadi saya pengen tanya nih Kang, sebelumnya pengen apa namanya mencari tahu flashback awal Akang, kenapa kok bisa akhirnya terjun hingga hari ini ke wilayah aren gitu kan. Emang sebelumnya pernah nggak punya usaha lain selain aren?
Eh, aren merupakan bisnis yang secara mandiri saya rintis ya. Hmm. Itu yang kedua. Yang sebelumnya saya punya bisnis angkringan pecel lele ya. Angkringan pecel lele. Iya, itu bisnis yang pertama di tahun 2012, 13, 2000. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin jalan rezekinya di sini di Aren. Hmm. Maka alhamdulillah bertahan sampai hari ini, dari 2016 merintis sampai sekarang 2025. Adapun latar belakang kenapa Aren tadi ya, ini banyak kan latar belakangnya. Saya juga bingung karena banyak kan. Bisa 5 latar belakang atau alasan, atau bisa 7. Setidaknya saya sebutkan satu-satu ya. Hmm. Pertama, kenapa Aren dan kenapa harus Aren ya? Di internal keluarga saya, ada di keluarga saya itu kakek saya itu penderas kan. Penderas itu petani aren. Jadi masyarakat yang punya pohon aren kemudian pagi dan sore manjat pohon aren, mengambil pohon arennya dibawa ke rumah, dimasak. Nah, itu kakek saya. Disebutnya penderas. Penderas aren atau petani aren lah lebih Penderas aren, tapi di penderas. sana bahasa lokalnya disebut penderas aren. Lebih ini sih eh, penyadap ya. Penyadap ya. Penyadap aren gitu kan. Iya. Kalau di Indonesianya biasanya penderas Oh aren iya ya. iya, iya. Jadi kakek saya itu penyadap kaung, penyadap aren. Hmm. Jadi dari alasan pertama itu udah sangat dekat ya. Kenapa saya usaha aren? Karena kakek saya petani aren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan, entah kebetulan atau tidak ya, saya masuk perguruan tinggi yaitu di Untirta. Dan tepatnya saya masuk jurusan dan fakultas pertanian, yaitu jurusan atau prodi agribisnis, fakultasnya pertanian. Sejalur kan ya. Berarti Ya, dari dua hal itu udah mulai tuh kan. ya Kakek sejalur. saya penderas aren, Ya. saya kuliah atau melanjutkan studi di fakultas pertanian, Iya. jurusan agribisnis, sehingga motivasi saya nambah gitu ya. Dari Iya. yang hanya sebagai cucu dari penyadap aren atau kaung, kemudian saya belajar pertanian, tentunya tanggung jawab moral saya nambah tuh. Hmm. Tanggung jawab moral saya kaitan dengan pertanian nambah karena sekolah di jurusan pertanian. Itu yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya adalah kembali Kang, bahwa kenapa kakek saya mendalas aren? Karena mungkin di kampungnya, di belakang rumahnya, di kebunnya itu banyak pohon aren. Jadi potensi lokal yang ada itu yang bisa menjadi sumber penghasilan, sumber ekonomi keluarga itu dari pohon aren tadi. Jadi yang ketiga itu aren merupakan potensi yang sangat besar yang pada saat itu belum banyak yang melirik dan belum banyak juga yang mengembangkan, Hmm. belum happening seperti saat ini gitu ya. Masih terkesan bahwa aren itu adalah petani ortodok tradisional, kemudian eh, apa produknya kuno gitu ya, yang tidak bisa dipasarkan lebih jauh gitu. Nah, kebetulan di salah satu waktu itu saya baca nama artikel atau jurnal. Saya browsing ketemu namanya artikel kaitan dengan potensi aren, potensi kebutuhan aren ekspor itu sangat besar. Jadi di luar negeri itu sudah melirik juga aren ternyata. Karena aren salah satu juga pemanis yang cukup alami dan Di mana sehat. itu ya? Jadi Negara mana aja kira-kira? negara Eropa Di wilayah Eropa. yaitu eh, apa mulai beralih dari gula konvensional Hmm. itu ke gula yang lebih alami. Karena gula aren itu dikenal gula yang lebih alami, sehat, karena memiliki kandungan yang lebih Hmm. lebih pas
dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin itu mungkin 3 atau 4 itu alasan. Padahal Ya, masih kalau ada. alasannya kan udah sejalur ya. Dan Iya memang dari dari awal juga hmm, latar belakang orang tua petani, ya petani aren gitu. itu Berarti punya apa namanya lahan perkebunan. ada. Jadi orang tua kakek saya, orang tua saya. Hmm. Jadi karena tinggal di Kecamatan Munjul dan kecamatan yang juga potensi aren, wilayah persebaran pohon aren, maka di tiap lahan kebun gitu ada pohon arennya. Kalaupun nggak nanam, tidak nanam aja ada pohonnya, tumbuh sendiri, tinggal dimanfaatkan. Jadi dengan memanfaatkan pohon-pohon yang ada saja, petani bisa tadi bisa ada aktivitas ekonomi. Apalagi kalau dikelola secara profesional, secara modern. Tentunya dengan profesional kan tadi bisa meningkatkan eh, value dari produk itu sendiri, bisa meningkatkan penghasilan, bisa meningkatkan kesejahteraan nantinya kepada petani ataupun masyarakat pelaku usaha. Kalau boleh tahu nih Kang, detik ini sampai sampai detik ini ya Akang sudah memasarkan produknya ini sejauh mana sih? Kalau boleh tahu nih, sekaligus nih tips Ya, and triknya. mulai. Tips and Biasanya memang triknya. kalau Soalnya kan gini Kang, punten ya, gula aren itu kan punya apa namanya persaingan yang sangat kuat dengan gula konvensional gitu betul, kan ya. betul. Pasti Akang mempunyai formulasi untuk marketing, untuk memasarkan lebih luas lagi. Ya. Coba dong minta Oke, trik and tipsnya. sebelum jawab kaitan dengan aren kan Heeh. akan lebih semangat kalau kita ngopi Oke, dengan gula aren ya. nggak apa-apa. Diminum ya, Diminum. sore-sore sambil ngopi gitu. Iya, aren tak ngerokok nggak apa-apa kan, Ya tenang, slow. nyantai. Jadi dari awal kita merintis ya, yang awalnya kan tadi kita mengenalkan ke orang-orang terdekat ya, Iya. ke teman, sahabat, ke orang-orang terdekat lah ya. Kemudian juga dengan memanfaatkan media sosial ya. Media sosial kita masif di sana sebelum marketplace juga ini ya, apa namanya, rame gitu. Itu awal-awal. Jadi awal-awal kita mempromosikan produk kita melalui media-media sosial agar agar apa? Agar masyarakat itu tahu dulu bahwa oh ada nih produk aren hasil inovasi dan kreativitas. Aren bukan hanya aren yang biasa kita lihat di pasar-pasar itu dengan cetak batok, tapi aren dengan kondisi yang sudah modern. Apa modern? Karena bentuknya udah serbu, udah praktis. Dikemasnya juga udah dengan kemasan yang tadi akan pegang itu stunning pouch itu lebih praktis juga dibawa kemana-mana. Penggunaan juga lebih praktis. Ini jadi sahabat-sahabat. Nah itu Ini. kan lebih praktis. Iya. Packagingnya udah modern. Iya, jadi dibawa ke daerah mana-mana pun itu tidak khawatir meleleh, tidak khawatir rusak. Tersertifikasi halal. Iya, itu Luar biasa. udah dalam perjalanannya ini udah sampai BPOM sekarang kan. BPOM juga sudah. Jadi berjalan dengan beriring waktu ya, karena saya mulai merintis itu 2016, kemudian juga berjalan, kemudian nah strategi tips kita itu karena kita bergerak pada industri ya, pada pengolahan, maka strategi yang kami ambil adalah kaitan dengan kemitraan kaitan dengan agen dan reseller. Jadi tidak prinsipnya gini, orang tidak mesti jadi orang Pandeglang, orang tidak mesti punya pohon aren atau punya kebun aren, Iya. tapi orang dimanapun termasuk di Sarang, Cilegon itu bisa menjual produk aren. Nah prinsipnya seperti itu, reseller dengan agen kita bukalah tiap-tiap kota kan. Awalnya Banten ya, Cilegon, Serang itu awal banget. Karena pada saat itu saya juga masih sering bolak-balik Serang karena masih ngampus ya. Kemudian karena produk kita kompetitif, mampu bersaing baik secara harga dan kualitas, akhirnya mulai tuh Medan, Pekanbaru, Sulawesi, kemudian pokoknya Pulau Jawa, Surabaya gitu.
termasuk Pulau Sumatera kayak Lampung, Medan, Pekanbaru, Oh, marketnya nasional, Kang. sudah nasional. Nasional. Jadi kita sudah berhasil di tahun 2019, kita sudah memiliki kemitraan di hampir tiap provinsi di Indonesia, termasuk Batam juga, Batam. ke Batam, Kalimantan. Nah itu kenapa produk kita alhamdulillah ya pertama bisa diterima gitu ya, bisa diterima oleh pasar. Nah itu tips pertama, yaitu kita membuka kemitraan dengan pelaku-pelaku usaha baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Kemudian selain itu kita juga mengatur gitu. Jadi yang namanya kemitraan kan kita produsen, mitra kita adalah agen ataupun reseller tadi. Tentunya kan mereka juga kenapa minat jadi mitra kita? Tentunya berorientasi profit, penghasilan. Nah kita buat fair antara harga end user pengguna dengan harga mitra. Agar kenapa? Agar si mitra ini diberikan margin yang cukup layak sehingga mereka lebih semangat. Dan apalagi tadi ya, untuk produksi gula aren kan tidak semua bisa produksi kan. Mungkin di Pandeglang, kemudian di Lebak bisa produksi. Tapi di wilayah-wilayah yang bukan basic aren itu susah. Paling jadi agen, kemitraan agen seperti itu. Jadi maka pemetaan wilayah baik kami selaku pelaku industri aren, Pandeglang, Lebak kalau di Banten ini menjadi sentra produksi. Kemudian Cilegon, Serang, Tangerang ini menjadi sentra distribusi seperti itu. Jadi ini yang kota-kotanya ini di pasar gitu. Kita yang di daerah-daerah nih, yang basis wilayah penghasil aren, itu kita bikin pabriknya seperti itu. Jadi alhamdulillah akhirnya ketemulah. Misalnya salah satu yang di Bekasi aja, itu 1 bulan 1 ton ke Bekasi. Ada yang Per 1 bulan. 1 bulan 1 ton. 1 ton. Itu yang satu agen. Satu agen. Belum yang misalnya yang hanya beberapa kintal ataupun berapa yang kemasan pitch itu. Kalau yang 1 ton ini kemasan kayak gini. eh Kalau yang 1 ton itu kemasan pack karung ya, yang 25 kilo. Jadi buat karung per 25 kilo. Nah nanti mitra kita juga ini ngemas lagi. Oh iya. Jadi bikin brand lagi. Maka dari satu produsen itu Istilahnya maklon bisa, kali ya. iya, Maklon bisa ya? menghasilkan beberapa merek gitu. Seperti itu Kang. Jadi Kalau nggak salah sih istilahnya maklon ya. iya, kalau di istilahnya artinya di dalam satu sistem produksi yang sama, kemudian mengeluarkan beberapa merek atau Iya. kemasan. Ya, seperti itu. Kang, tadi kan ngomong-ngomong ada bahasa kami gitu kan ya. Emang ada berapa sih pekerjanya, Kang? Nah, Pekerja atau saya Akang lebih sendiri senang gitu? bicara kami ya. Karena saya artinya capaian hari ini bukan hanya keringat saya, jerih payah saya. Tentunya ada orang-orang yang juga berkontribusi ya. Ya khususnya para petani aren. Kalau nggak ada petani aren, saya gimana ngolah aren kan gitu. Jadi saya memilih kata kami karena dalam merantai produksi itu melibatkan berbagai pihak. Contoh petani aren. Petani aren itu berperan sebagai pemilik kebun, pemilik pohon, dan dia yang mengambil nira aren tuh, manjat pohon aren. Pagi dia manjat, sore dia manjat, dia masak juga di wajan, ya, di gubuk masaknya. Kemudian setelah jadi gula, itu baru masuk ke kami. Nah, masuk ke tempat produksi kami. Nah, kita mengenal produksi kami itu processing ya, karena dari gula aren itu kita buat standarisasi produk. Yang awalnya gula aren ini belum kering, kita keringkan. Yang belum lembut kita ayak untuk lembut, nah gitu. Yang belum dikemas rapi kita kemas. Jadi ada keterlibatan, dan tak lupa di tempat produksi kan juga tenaga saya nggak cukup Kang untuk ngolah 2 sampai 5 ton sebulan ya. Iya. Untuk gula aren tentunya kan ada tim di sana, tim produksi.
jarang nyebut karyawan ya, nyebutnya tim produksi gitu. Jadi mereka lah yang tiap hari apa memproses agar si produk gula ini sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar. Dan karena kita juga punya misi, kita terus melakukan inovasi dan kreativitas. Awalnya Kang nih, awalnya kita ngembangin aren itu cuma satu produk, itu gula semut. Itu pertama. Hanya satu produk. Saat ini sudah 7 produk Kang. 7 produk. Ya, tiap tahun harus ada produk baru, harus ada inovasi baru. Itu spirit kita. Maka saat ini ada gula semut, ada minuman jahe, ada minuman kunyit, ada minuman temulawak, ada gula cair, ada gula aren cetak. Termasuk yang terbaru itu ada gula aren kacang hijau. Ini inovasi kita. Kalau yang ini jahe merah, Itu jahe merah. ini langsung bisa diseduh. Itu tinggal seduh praktis. Hmm. Jadi ibu-ibu masyarakat yang biasanya harus ke pasar dulu beli jahe merah gitu kan. Sahabat-sahabat. Itu salah satu best seller Kang. Itu penjualannya itu best seller termasuk di marketplace itu best seller. Dan Jahe merah. iya, dan termasuk ke Sumatera juga saya ngirim yang termasuk yang karungan juga tuh. Oh, jahe merah. 2 kintal yang kayak gitu yang Iya. curah. Nanti mereka Oh, kemas yang lagi. curahnya. Ya, Hmm. bagi saya tidak masalah, yang penting cuan. Yang penting belanjanya masih ke Banten gitu. Luar biasa. Yang penting petani merasa manfaat ya. Gitu. Jadi alurnya pertama itu dari petani, Mm. petani dimasuk ke wilayah produksi, Iya, produksi. kita punya tempat produksi. Jadi ada tempat produksi khusus, terdiri dari tempat produksi dan beberapa mesin produksi. Nanti diolah di sana baru distribusi. Nanti boleh nggak ditampilkan fotonya? Boleh nanti. Ya, nanti Boleh. kita tampilkan Siap, fotonya di sini biar sahabat-sahabat tahu juga, Kang. Ini tempat produksinya gula aren Arenta. Kang, kalau boleh tahu nih, bisik-bisik aja, Iya. omset Kang per bulan? Omset. Mungkin kalau ya. misalkan emang itu rahasia Enggak perusahaan, nggak perlu nggak apa-apa. dirahasiakan. Karena sebenarnya gampang gitu ya. Dari tadi saya udah menyampaikan kapasitas produksi. Itu kalau tahu harga udah ketemu. Ya kan? Kita produksi di 3 ton. 3 ton sebulan. Dengan harga apa namanya? Harga per kilo 1 kilo 30.000 kali 3 ton itu 90 juta. Itu untuk curah. Apalagi kalau dibuat kemasan kayak gini berarti sebulan itu relatif ya di 100 Rata-rata 100 juta lebih 130 per bulan omset per bulan kotor ya, kotor kotor. nanti dikurangin biaya produksi bahan baku dan kerja Kira-kira bersihnya dapat lah 2,5% sesuai cukup buat kita jalan-jalan. luar biasa, luar biasa. Inilah Kang Sarnata, salah satu kader Ansor. Alhamdulillah kemarin juga 2 tahun yang lalu kita menambah tempat produksi artinya kita butuh kapasitas yang lebih yaitu butuh tempat. Alhamdulillah ada masyarakat di sana yang memang lahannya nggak produktif. Ya udah ini katanya dengan harga yang relatif murah ya udah kita beli ya kita jadi pabrik. Ini baru 2 tahun nih kita punya pabrik baru yang awalnya agak belakang sekarang udah mulai ke depan tempat produksi. Berarti kurang lebih tim ada berapa Kang? Tim produksi ada 6 orang. 6 orang. Iya. Saya termasuk orang yang turut berbangga dengan aktivitas kegiatan usaha ini karena yang saya pertama kali lihat itu kaitan dengan impact sosial dampaknya ini sangat luas dan besar. Contoh tadi 6 orang yang menjadi tenaga kerja itu masyarakat lokal sana, tetangga sekitar produksi. Jadi secara langsung kita membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di wilayah tempat produksi itu sendiri. Dan
Alhamdulillah, jadi ikut kontribusi dalam hal apa tadi, mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia gitu kan. Yang lagi Itu happening asli orang sana semua Kang? asli orang sana. Ada yang belakang tempat produksi, depan belakang produksi, tempat produksi, ada samping kiri, samping kanan, pokoknya diutamakan orang situ dulu. Yang Kalau rencana ke depannya Kang? ah, Rencana ke kita depannya. punya, kalau istilah kita itu mimpi 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini kan tentunya yang namanya pelaku usaha itu harus punya mimpi ataupun harus punya visi ya. Apa itu visi kita? Visi kita menjadikan agroindustri terbesar, agroindustri gulaan terbesar di Indonesia. Itu target kita di 5 tahun ke depan. Artinya kita ingin menjadi salah satu industri gula aren, pengolahan gula aren terbesar di Indonesia. Dan itu sangat memungkinkan karena tadi yang saya bilang, basis wilayah produksi atau bahan baku itu ada di kita gitu. Kemudian juga lebih jauhnya ya, visi dan misi kita ya tadi, kita terus mengupdate dan meningkatkan kaitan dengan kualitas produk, kemudian juga akses pemasaran, termasuk juga apa namanya, meningkatkan mekanisasi. Mekanisasi kan semakin hari kan semakin berkembang. Kita juga harus update kaitan dengan alat dan mesin produksi itu sendiri. Kang, kan gula aren ini berasal dari nira ya. Gitu. Jadi nira ini kan setahu saya kan nira ini mungkin nggak saat panennya itu nggak melulu ada menghasilkan produk nira yang unggul gitu. Atau gimana itu Kang? Gimana cara memilahnya produk nira, mendapatkan nira yang unggul gitu agar diolah sebagai gula aren yang bagus gitu? Gimana Kang? Apa ada keterkaitan dengan iklim atau apa namanya, ada musim panen? Kayak gini ya. Secara umum nira aren itu pada saat diambil dari pohon dan dimasak itu jadi gula, atau apa ya, jadi gula itu artinya bisa dimanfaatkan. Oh, Jadi tidak ada yang terbuang. oh, Sejelas-jelasnya nira aren itu kalau dimasak itu masih bisa dikonsumsi. Nanti tinggal grade-nya aja. Ada istilah grade A, grade B gitu ya. Kualitas yang sangat baik, kualitas yang kurang kurang baik. Itu memang ada pengaruh ya. Ada beberapa pengaruh. Kan kadang ada gula yang meleleh gitu ya, nggak kering kan gitu kan. Ada gulanya yang apa namanya, terang, kemudian juga kering, nggak mudah meleleh. Nah, sepengamatan kami di lapangan, faktor musim kayak gini nih, misalnya eh, jadi antara peralihan antara kemarau sama hujan. Jadi pada saat panas tiba-tiba hujan. Nah, itu menyebabkan kualitas nilai aren itu turun. Dengan catatan tadi, turun juga masih bisa dimanfaatkan, nggak terbuang. Cuma tadi kekeringannya nanti berbeda. Ya. Kenapa pada saat musim musim yang tidak menentu, kadang panas banget, kemudian tiba-tiba hujan, itu mempengaruhi pada karakter ataupun pH nira aren. Apa? Kan nira aren itu punya pH. pH. Iya. Ada pH. Ada pH, kan ada pH ideal, Iya. ada pH tidak ideal. Jadi gini, kalau pH ideal itu 6 sampai 7, itu nanti si gulanya itu proses pemasakan lebih mudah. Hasilnya lebih sempurna lah. Kemudian pada saat tadi musimnya nggak menentu, itu pH-nya bisa turun. Nah, itu menyebabkan gulanya meleleh gitu. Nah, itu juga masih bisa dikendalikan. Karena dari misalnya satu petani itu menderas nyadap pohon aren itu 2 sampai 4 pohon aren. Nah, pada saat ada satu pohon aren yang katakan kualitasnya turun dan ada 2 pohon yang masih bagus seperti itu dalam pemasakannya digabungkan, dimasak
dalam wajan yang sama. Nanti hasilnya netral seperti itu. Jadi ada penanganan di tingkat petani, ada penanganan di tingkat industri, ada penanganan di tingkat distribusi. Ini berbagai peran. Ya petani bagaimana cara menghasilkan eh, gula aren secara kontinu. Artinya juga petani bertanggung jawab tuh kaitan dengan ketersediaan pohon aren. Karena kalau tidak ada pohon aren, niranya juga nggak ada. Niranya dari mana? Kalau pohon arennya nggak ada, tentunya petani juga bertanggung jawab kaitan dengan stabilitas atau keberlanjutan dengan pohon aren. Nah, kita selaku juga industri itu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi pada saat pasar membutuhkan gulanya kering, kita kirim yang tidak kering, itu juga kan menjadi komplain gitu dari mitra atau dari konsumen. Jadi yang bagus musim hujan atau musim kemarau kah? Lebih bagusnya itu pakai musim kemarau. Musim kemarau. Karena tadi kalau bahasa kita itu ada istilah bener itu berbobot ya. Jadi kalau padi, istilah padi bener gitu. Kalau di Sunda itu bener. Unggul kali ya. Jadi si butirnya penuh. Oh iya. Ya, rendemennya itu bagus, Iya. rendemen. Nah, sama juga dari nira aren. Bener itu gini. Kalau bener itu bagus nih. Jadi rendemennya bagus. Rendemen bagus seperti ini. 6 liter nira aren menghasilkan 1 kilo. Itu bagus. 6 liter 5 liter menghasilkan 1 kilo itu bagus. Kalau 6 liter tidak menghasilkan 1 kilo berarti rendemennya rendah. Jadi itu. Jadi ada kan yang jadi tidak patokannya 10 liter menghasilkan 1 kilo, tidak. Bisa jadi 7 kilo menghasilkan 7 liter nira aren jadi 1 kilo, bisa jadi 9 liter menghasilkan 1 kilo. Itu salah satu kualitas yang akan saya tanyakan. Nira aren yang bagus itu kayak gimana? Nah, yang tadi rendemen dan pH-nya bagus. Rendemennya apa? Bener itu cukup 5 liter menghasilkan 1 kilo. Kalau agak jelek misalnya harus lebih 9 liter baru menghasilkan 1 kilo. Kalau petani kan satu kan bisa ditampung menggunakan bambu itu ya. Namanya lodong nih kita. Namanya lodong. Lodong itu penampung yang dibuat dari bambu yang fungsinya untuk menampung nira aren. Semakin semakin banyak hasil gulanya berarti niranya semakin bagus. Tapi kalau misalkan si niranya lebih dari 5 liter atau 6 liter, nira itu masih bisa kan dikelola seperti ini? Ya bisa, artinya gini, satu petani kan lebih dari itu. Iya. Jadi kan gini, misalnya petani nih dalam satu kali ngambil pohon aren itu misalnya pagi dapat 15 liter, kalau diliterin ya, Iya. 15 liter. Dalam proses pemasakan itu bareng dimasaknya. Lalu yang 15 liter bisa menjadi 3 kilo, Iya. bisa menjadi kurang dari 3 kilo. Kalau menjadi 3 kilo atau lebih berarti nilai airnya lagi bagus ya. Apa penyebabnya? Mungkin musimnya suhunya lagi bagus, lagi stabil. Kalau kurang dari misalnya 3 kilo, ya tadi. Jadi loba kacai lah gitu bahasa ini. Jadi si gulanya sedikit, cainya loba gitu. Jadi pada saat pemasakan itu air kan menguap. Airnya menguap, yang nanti jadi gula itu adalah nira aslinya gitu yang nanti jadi gula. Jadi semakin benar atau semakin bagus, maka satuan konversi dari nira aren itu ke gula itu gulanya lebih tinggi, itu berarti bagus. Loba kacai itu kebanyakan air. Kebanyakan cai, Gitu, kebanyakan air. Jadi jadi gitu. Jadi apa ya? Khawatir sahabat-sahabat. Iya. Seperti ada yang orang Tangerang kan. Gitu. Ini Orang Jakarta. ini belum dibahas secara, kan aren itu banyak istilah-istilah ya. Iya. Kayak ninggur. Saya sering ninggur apa gitu. Lodong apa? Maka saya bilang tadi lodong itu adalah penampung nira yang dibuat dari bambu. Kemudian tadi apa? Ninggur apa? Ninggur itu proses pemukulan si tandan. Magas, ada istilah magas. Magas itu apa? Magas itu proses pemotongan tandan.
Jadi itu istilah-istilah yang biasa digunakan dalam apa namanya pertanian aren ya, pertanian lokal masyarakat. Nyinggur, magas, ngempet tadi, gitu. Masih banyak. Saya dulu ya kan dapat konsumen nih dari orang Tangerang, Jakarta. eh itu diskusi kaitan dengan satu kojor itu sampai setengah jam ya. Kang, setengah kojor itu berapa butir sih? Gitu kan? Kojor itu yang apa gula aren yang di tali itu kan? Iya kan? Itu kan gula aren yang biasa di pasar itu kan, Iya. yang dibungkus sama daun kan? Daun ya. Itu ada istilah butir, Butir. ada istilah bebek, Bebek. sabebek Baru ya. baru dengar bebek. Nah, Bebek kan? gimana tuh bebek? Ada istilah lagi kojor, Heeh. ada istilah toros, Toros. ada istilah pikul. Pikul. Nah, kan banyak nah. Iya iya. Saya ketemu konsumen dari Tangerang. Kang, saya mau mesen gula. eh Berapa? Kata saya sekojornya sekian harganya. Sekojor itu berapa butir? eh Kalau butir itu kan biji ya. Berarti satu kojor itu 10 biji. Iya. 10 biji. 10 biji itu berapa tangkep? Tangkep itu kan gini. Butir itu sebebek. Sabelah. Ya. Kalau digabungkan kan gini ya, sebelah ya gini. Iya. Kalau ini aja nih, sebelah namanya sebebek. Sebebek. Ya, sebutir. Iya. Kalau digabung seperti ini, ya. Ini setangkep. Setangkep. Apa apa ya? Sahulu. Ya. Sahulu gitu ya. Sahulu itu 2 bebek gitu, 2 biji gitu kan. 2 biji. Jadi Dua butir. pertanyaannya itu satu kojor berapa biji kan gitu. Jawabannya sekojor itu 10 biji atau 10 bebek sama dengan 10 butir, 10 hulu, 10 tangkep. Ya kan? Itu berkojor apa sih? Ada lagi satu toros. Satu toros berapa lagi kan? Satu toros itu berapa butir? Ya. Satu toros itu 5 kojor. Jadi yang satu kojor itu kan 5 tangkep ini, ya kan? Iya. Kalau sekojor 5 tangkep, maka kalau 5 kojor berarti satu toros. Satu toros. Iya. Satu toros berapa tangkep? Berarti 5 dikali 5, 25 tangkep. Nanti kita Luar biasa. kita pahamkan lagi. Luar biasa. Ya, makanya saya setengah jam tuh nerangin itu aja kan. Iya. Ini belum ke apa namanya, belum ke transaksi, belum, masih menjalankan. Saya juga agak roaming juga. Agak roaming juga nih. Muter. Karena kan itu jadi sekojor digabung jadi setoros. Setoros itu kalau digabungkan dalam arti 2 toros 1 pikul. Nah, mungkin kan istilah kayak gitu khususnya kayak anak muda belum terlalu paham kali Kang ya. Ya maka kita biasa mengambil kata-kata yang lebih familiar. Satu tangkep Saya tangkep. gitu kan. Mungkin Atau satu butir. Kan harusnya idealnya kan satu butir itu adalah sebebek. Saya nggak tahu juga istilah bebek itu kenapa bebek nggak ayam kan. nggak sebelah gitu ya. Ya, sebelah. Sebelah gitu. Nggak tahu saya juga ceritanya gitu. Iya. Tapi diambilnya bebek Tapi gitu. sebelah nggak ada ya istilah sebelah. Kalau di petani nggak ada Nggak ada sebelah gitu. Ada juga sahulu, sebebek gitu. Sahulu 2 bebek gitu kan. Gitu. Setangkep gitu kan. Setangkap ya betul. Setangkep gitu. Setangkap itu. Sebuletan itu kan. Sebuletan itu. Iya. Iya. Ya, mungkin untuk anak muda yang nggak ngerti ya yang ini aja Kang ya. Nanti pembahasan khusus untuk kaitan dengan sebebek sekojor nanti di link ini ya. yang ini aja untuk anak muda mah. Iya itu. Ini Itu. lebih praktis, praktis gitu kan. itu. Satu Makanya itu. kemasan gitu. Jadi kan anak muda kan lebih termasuk sekarang lagi tren lagi tren banget kan, kopi shop kan. Iya. Itu kan juga banyak menggunakan aren, baik aren gula semut maupun aren gula cair. Nah, ini kan juga lebih praktis. Jadi pada saat kopi shop itu orang mesen kopi kemudian Pak gulanya gula aren. Kalau gula semut kan kan takarannya 1 sendok, sini 1 sendok. Atau kalau misalnya menggunakan gula cair ya tinggal nuangin
dimasukin ke takaran, masukin gitu. Lagi sekarang kayak kopi es juga kan, eh, topping ataupun di cupnya itu kan dia kayak ada di pinggir-pinggirnya kayak warna coklat ya, itu gula cair itu di motifkan ya, ya estetika juga dapat. eh jadi apa ya, perjuangan atau cita-cita awal saya mulai bisnis kan gini. Dulu di bawah tahun 2010 kan, itu petani itu kesulitan untuk menjual gula aren, khususnya di momen-momen panen raya ya. Di panen raya itu produksi lebih banyak, konsumsi lokal itu sedikit, maka petani aren itu kasihan karena gula yang mereka produksi itu tidak terjual. Akhirnya dikeliling-keliling kan ke tiap kampung, dikeliling-keliling. Nah itu yang sebenarnya yang menggugah hati saya. Oh, berarti ini harus ada inovasi, harus ada pengembangan produk. Apa itu? Kita lakukan inovasi produk, kita buat inovasi produk, kita urus perizinan-perizinannya, dan kita buka pemasaran ke luar daerah. Alhamdulillah, sampai ke Batam, termasuk mitra Batam saya udah ngirim juga tuh ke luar negeri Kang, ke Singapura, ke Malaysia. Jadi orang Batam pesen ke saya, ternyata dia juga masarkan ke luar negeri gitu. Ini alhamdulillah gitu kan. Jadi perjuangan kaitan dengan mengembangkan produk lokal ini juga, kalaupun ya perjuangan ya, artinya kan dalam perjalanan tidak mudah juga sebetulnya, banyak tantangan, banyak kendala. Nah, Dan terkait itu Kang, oke. saya mau nanya terkait pengalaman, mau ngomong pengalaman pahit, tapi akan jualan gula ya, harusnya manis semua. Kalaupun pahit tapi gulanya manis, Iya, apalagi cuanya manis. jualnya manis. Iya. Iya Kang, terkait itu Kang, pengalaman pahit lah atau ada hal yang buruk gitu di perjalanan Akang di wilayah gula aren, usaha gula aren. Apa aja Kang kira-kira Kang? Pengalaman kita selama merintis dan menjalankan usaha pengembangan produk unggulan daerah gula aren ini, tentunya tantangan dan kendala dihadapi ya. Kan ada istilah gini kan, hidup itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah ketidakpastian. Artinya nggak ada yang pasti memang, termasuk usaha, ya kan. Nah, dalam perjalanan tentunya yang pertama kali adalah respon dari petani itu sendiri. Kita memperkenalkan metode dan teknologi baru. Sedangkan petani sudah dengan pola lama dan pola yang sudah turun menurun, yang sudah mereka sudah terbiasa gitu dengan pola produksi lamanya. Kemudian kita datang menawarkan metode produksi baru, inovasi. Ini kan tentunya perlu pendekatan yang harus punya strategi lah gitu kan. Kalau tiba-tiba kita datang ke petani, Bu, jangan kayak gini, harus kayak gini. Jadi harus adaptasi baru. Harus ada strategi cara pendekatan kita ke petani itu sendiri. Nah, itu saya lakukan. Kebetulan beberapa saudara besar, keluarga besar saya juga masih sebagai peneras. Yang saya lakukan itu nggak ke orang lain dulu, tapi ke saudara, kemudian juga ke teman kerabatnya orang tua saya, sehingga pada saat saya datang mendampingi atau memberikan edukasi dan sharing kaitan dengan inovasi produk, itu mereka lebih mau menerima. Karena kenapa? Karena kenal. Kalau orang tiba-tiba kita nyuruh orang, ya nyuruhnya yang dikenal kan mungkin diusir ya yang ada ya. Iya. Ya istilahnya ya, kita dengan metode itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga memberikan edukasi, penjelasan. Contoh, saya menyampaikan ke pengrajin, Bu, kalau dengan metode ini Ibu ini baru bisa jadi uang, baru terjual, membutuhkan waktu seminggu atau 2 minggu menunggu pengepul datang mengambil. Tapi kalau Ibu produksi dengan metode ataupun dengan
produk yang saya harapkan, ibu itu cash and carry. Ibu produksi, barang diambil langsung cash, langsung bayar. Dan itu udah kita garansi. Setiap kali ibu produksi, mau baik 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, kita kasih garansi bahwa ini akan kita ambil, ini akan kita beli. Seperti itu. Kemudian itu di ranah awal ya, unsur ranah kita di masyarakat. Sebagai apa namanya, pelaku usaha juga yang pada saat kita sudah memiliki produk, ternyata kita sounding kan, apa ya, jadi ketemu dengan pelaku usaha lain, kalau istilahnya mah persaingan bisnis lah gitu. Iya. Yang lain bisa mengeluarkan dengan harga sekian rupiah, kita sekian rupiah, kita harus mengejar tuh. Oh, yang lain sudah bisa memberikan harga yang lebih murah, kok kita belum. Tentunya kan kita tadi, apakah di total produksi kita memang masih rendah, apakah alat kita yang juga belum memadai, apa tempat produksi kita yang belum juga memadai. Nah, itu terus kita pelajari dan terus kita apa namanya, harus terus kita apa namanya, kembangkan gitu. Harus kita terus berinovasi kaitan dengan hal-hal yang agar sounding harga di pasaran nasional ini ketemu gitu. Ketemu dengan harga yang sama. Kan gini, saya produksi gula semut ya, itu ada orang yang lebih murah dari saya, ada yang lebih murah dari saya juga ada. Karena misinya tadi ini menjadi industri terbesar, maka kita harus mengejar harga paling efisien. Dengan cara apa? Tadi mungkin dengan salah satunya jalur distribusi yang baik, supply chain yang jelas. Maka kita membuat satu kelembagaan namanya Koperasi Anugerah Aren Mart Nusantara. Ini juga salah satu metode kita agar petani itu lebih terlindungi. Pertama, terlindungi kaitan dengan harga, yang kedua terlindungi kaitan dengan kepastian pasar. Jadi petani kalau sudah menjadi keanggotaan koperasi kita, Koperasi Anugerah Aren Mart Nusantara ini, maka hasil dari produksinya berapapun akan kita pikirkan, akan kita tampung, akan kita beli gitu. Nah, dan saya masih ingat dulu, saya nyetok tuh gula aren. Itu modal masih kecil ya, namanya juga awal-awal ya. Kita punya modal sedikit, kita beli gula. Kemudian gulanya itu karena kita belum paham tuh cara menangani gula, saya taruh tuh di lantai. Jadi harusnya kan gula itu jangan taruh di lantai, harusnya dikasih rak gitu, jangan bersendung ke lantai. Nah, kalaupun di situ ada kemasan, nempel ke lantai kan dingin tuh. Jadi dalam waktu seminggu 2 minggu itu meleleh kan. Jadi modal saya nggak kembali. Menolak itu. Jadi saya ada modal kecil beli gula, kemudian gulanya malah meleleh, nggak bisa kejual kan. Akhirnya saya mau beli bahan baku lagi juga kan, pokoknya udah nggak ada, habis. Nah, hal-hal kayak gitu yang salah satu yang menjadi tantangan yang kita hadapi di awal-awal. Nah, saat ini tentunya tantangan itu bergeser, yaitu salah satunya kaitan dengan kualitas, kontinuitas ya. Kemudian juga termasuk juga kompetisi bisnis. Nanti kompetisi bisnisnya adanya kaitan dengan kualitas dan harga, di mana kita bisa memproduksi dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang efisien. Tentunya kita akan menguasai pasar dan akan menjadi salah satu referensi produsen dari agroindustri gula aren. Nah, itu Kang yang pernah kita alami kendala-kendala, diantaranya kendala-kendala di lapangan. Kalau seandainya Kang, jadi ada kader Ansor yang emang berminat gitu Kang, cara awalnya untuk ikut atau join gitu Kang, membuka peluang usaha gula aren gimana Kang? Biar dijelaskan sama Kang terperinci gitu. Alhamdulillah pada sore ini juga saya hadir di podcast Ansor Banser. Ini merupakan salah satu niatan saya dalam hal tadi kita mengembangkan ekonomi kader Ansor dan maupun kaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di Ansor itu sendiri. Maka saya datang ke sini untuk berbagi
dan sharing. Yang pertama silaturahmi, Kang. Jadi tentunya saya sebagai juga kader Ansor Paneglang, tadi saya siap untuk berbagi dan berdiskusi ya. Contoh misalnya saya punya produk eh, olahan gula aren, baik gula aren semut maupun produk-produk turunan yang lain, kan ada gula jahe, kunyit, temulawak, gula cair. Nah, pada saat ada kader Ansor yang ingin berminat untuk kemitraan, ya silakan. Itu sangat sangat terbuka yang seluas-luasnya. Artinya peluangnya itu kami buka dengan selebar-lebarnya. Akan ada kemudahan-kemudahan yang lebih mudah gitu kan. Luar biasa. Jadi salah satu support kita nanti seperti apa nih gitu kan Tapi nanti. akan dilatih kan? Tentu dalam hal tadi, apakah misalnya eh, kalau dari produk ini kan mungkin ngemasnya kayak gimana, membangun kemitraan kayak Iya. gimana, bikin packing packing ataupun pengemasan seperti apa, Marketing dan ya kita lain-lain. sama-sama. Iya. Termasuk nanti boleh diagendakan dari PW Ansor maupun dari PC Ansor ya, untuk studi banding atau studi lapangan ke sana, kita belajar sama-sama. Jadi ya tentunya juga saya juga kan melihat di wilayah eh, sahabat-sahabat yang lain potensi apa yang ada ya. Iya. Mungkin saya kalau kader Ansor yang lain ke tempat kami ke Munjul, kita belajar tentang gula, mungkin saya ke tempat sahabat-sahabat yang lain juga belajar tentang tentang produk lokal yang lain gitu kan. Ya kita sama-sama gitu. Ayo saya bahkan lebih semangat ya kalau nanti dari Ansor itu sendiri maupun dari kader Ansor ingin bekerja sama, berkolaborasi lah gitu ya. Kolaborasi. Ya bukan hanya kerjasama, bukan hanya kerja bersama-sama, Iya. tapi berkolaborasi. Ada beda ya, ada istilah kerja bareng, kerja sama-sama dengan kolaborasi. Kita kolaborasi insya Allah. Jadi begitu untuk sahabat-sahabat Ansor seprovinsi Banten, Oke. bisa terbuka untuk berkolaborasi terkait gula aren. Kalau kontak personnya di mana, Kang? Ada. Jadi kita memiliki website, media sosial juga. Kita punya website namanya itu aren arentanusantara.id, itu website kita. Kemudian juga bisa diakses di media sosial kita, Instagram, YouTube. Di YouTube itu Arenta TV, kemudian di Instagram arenta.id. Di sana informasi mengenai produk kita, kemudian juga informasi kemitraan itu bisa diakses di sana, atau bisa dikontak langsung ke admin dari Arenta di kontak 089 669 407 550. Insyaallah gercep direspon khususnya kader Ansor ya. Nanti akan kita tampilkan di deskripsi, Kang. Ya. Jadi, Kang, untuk harapan nih, Kang, Oke. terkait usaha gula aren, apa kan harapan kedepannya, Kang? Jadi harapan saya pertama selaku tadi ya kader Ansor, saya mengharapkan kita sama-sama berkolaborasi kaitan dengan mengembangkan ekonomi Ansor itu sendiri, khususnya kadernya. Kita sama-sama kolaborasi untuk mengembangkan bisnis-bisnis kader. Kemudian yang kedua juga, kan saat ini kan sedang viral bahasanya mungkin ya, bahwa pemerintah pusat saat ini sedang mendorong kaitan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Ya, mari kita bareng-bareng mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing, khususnya potensi pangan itu sendiri. Kebutuhan jagung kita masih tinggi, kebutuhan
kedelai kita masih tinggi, kebutuhan lumbung pangan kita juga harus ditingkatkan produksinya. Dan saya di kampung itu juga bersama kelembagaan masyarakat, kelompok tani itu lumayan nih lagi sibuk-sibuk, sebetulnya agak sibuk lah gitu kan, Iya, iya. karena di kelompok tani kita juga saat ini sedang melaksanakan gertam penanaman jagung di salah satu tadi apa namanya, karena kebutuhan jagung nasional itu sangat tinggi dan persentasi impornya itu masih tinggi. Maka di daerah kami lahan-lahan yang tidur ya, lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan untuk sawah, kita olah lahan, kita turunkan, kemudian turun jonder tuh, kita olah lahan, kemudian kemarin baru 2 hektar penanaman jagung, ini rencananya minggu depan tambah 2 hektar lagi. Ya tentunya itu bisa terjadi karena kolaborasi kan, sama-sama semua stakeholder ya, semua stakeholder, pelaku usaha, pemerintah, kita bersama-sama dalam mensukseskan eh, apa tadi, khususnya kaitan dengan ketahanan pangan ya. Nah, apalagi Ansor sebagai organisasi yang tentunya memberikan dampak kemaslahatan bagi umat gitu kan, tentunya kita beban atau tanggung jawab moral kita lebih, selain kita tanggung jawab moral terkait eh, organisasi dan kita sendiri, kita juga punya tanggung jawab moral kaitan dengan mengurus jamaah gitu. Jadi, nah saya teringat seperti ini, kata-kata bahwa apa namanya, eh, organisasi itu bukan tujuan, tapi organisasi itu adalah wasilah dalam hal memberikan manfaat untuk masyarakat. Luar Itu biasa. pertama. Dan ada satu hadis juga, khairunas anfa'ahum linas ya. Manusia yang manusia yang bermanfaat, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memiliki manfaat buat manusia yang lain. Nah itu semangat Ansor ya. Dan insya Allah nanti saya dengar kata-kata senior saya, kita berkhidmat di Ansor ya kan, kita bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah nanti kita dianggap sebagai santri dari Syekh Hastari ya. Ya, amin kan, gitu Amin. tentunya itu kebarokahan. Terima kasih untuk Kang Sarnata sudah bincang-bincang di podcast Ansor Banten ini. Semoga selalu ada kebermanfaatan Amin. untuk kita semua di setiap harinya. Saya Aldi sebagai host undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.